Baik, izin rekan-rekan santai aja lah ya. Terkait nanti yang berita simpang siur, bagusnya ditabayunkan. Iya. Ya, gitu. Nanti ketemu lagi lah. Jadi jelas. Baik, izin. Ini saya dapat ini ya dari Kementerian Koperasi juga nih ya. Mekanisme pengurus koperasi. Nah, saran saya untuk pengurus pengawas, tadi saya sudah sampaikan, sebelum melakukan rapat pembubaran koperasi, itu dari awal sudah saya sampaikan. Pengurus dan pengawas koperasi agar melakukan konsultasi baik lisan tertulis, saya sampaikan Pak Tris, kepada dinas koperasi setempat agar dalam pelaksananya sesuai dengan mekanisme pembubaran kalau mau dibubarkan. Padahal waktu di raider saya justru menawarkan mau revitalisasi atau mau pembubaran, tapi kenyataannya kan banyak pembubaran gitu. Baik, izin. Nah, ini saya lanjut aja. Jadi alasan pembubaran koperasi ya, ini ada 3 nih. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ya, 92 tentang perkoperasian dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. Nanti tolong ini salah satunya, kalau poin 1 ini kalau menurut saya ada nih, gitu kan, terkait dengan tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi. Maka nanti ini dianalisa lah gitu kan. Yang kedua, kelangsungan hidup koperasi tidak dapat lagi diharapkan. Ini setuju nggak gitu loh? Kalau ini setuju, berarti ini salah satu alasannya. Kalau jangka waktu pendiriannya telah berakhir ya tidak gitu kan. Jadi poin 1 dan 2 nanti dievaluasi oleh pengurus dan pengawas dan oleh kita. Berikutnya, dasar hukum pembubaran itu jelas ini ada 4 ya. Saya lewat aja ya, ini kan sudah tahu lah ya, kan nggak saya jabarkan juga tuh. Nah, kemudian ada 8 malah tuh. Ada 8, kita acuannya ke sini. Kalau mau pembubaran tuh Pak Haji Nana ya, ada dasarnya. Karena apa? Kaitannya dengan hukum, ya harus paham hukum juga gitu. Berikutnya ini Pak, yang namanya pembubaran itu panjang Pak. Gitu kan, makanya kasih waktu kita 2 tahun. Nah ini, rapat pembubaran koperasi. Nah ini poin 1 ya kan. Sampai dengan tuh langsung koperasi menyampaikan berkas final ke Kementerian Koperasi Usaha Kecil, ke Menteri Koperasi dan seterusnya ini ya. Nanti silakan dipelajari lah, ini pelajari sama-sama lah ya. Itu ada 7 tahapan gitu kan. Nah, alur pendistribusiannya adalah yang sebelah kanan. Saya nggak akan fokus di sini. Nah, yang mungkin saya agak fokus di sini. Langkah-langkah pembubaran koperasi oleh rapat anggota. Jadi ada 2 pembubaran tuh, oleh pemerintah atau oleh rapat anggota. Kalau kita kan oleh rapat anggota. Yang pertama, usulan pembubaran koperasi kepada rapat anggota itu sudah di Pasir Purut. Ya, 1/5 itu udah memenuhi syarat, ya kan? Nah, kemudian undangan rapat anggota pembubaran oleh pengurus paling lambat 14 hari itu undangan, yaitu ada di anggaran dasar itu. Kemudian rapat pembubaran sah jika telah mencapai quorum yang dihadiri 3/4 jumlah anggota. Kemarin waktu di raider saya tanya, ini sudah quorum ini sudah terpenuhi belum? Jawabnya sudah, Pak. Nanti rekamannya tolong Pak Thomas dibuka ya. Nah, sekarang kan rekam jejaknya ada tuh. Nah, itu ya. Nah, daftar hadir juga. Kemudian rapat anggota pembubaran sah jika telah disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah suara. Nah, itu. Ya, kan dipahami ini. Nah, ini output dari yang 1, 2, 3, 4 ini Pak yang sebelah kanan. Buatnya undangan rapat, buatnya daftar hadir, kan gitu ya. Ini jangan bohong ini. Gitu kan, daftar hadir berapa? Silakan. Kemudian berita acara pembubaran koperasi ini yang belum dibuat. Gitu kan? Secara lisan itu sudah disepakati Pak, bubar katanya. Tapi ini belum dibuat tuh Pak. Yang di rider ini. Betul Pak Thomas? Ya. Di sana ya kan, klarifikasi ini bisa salah. Nah, rapat berita acaranya belum kan gitu. Nah, tinggal administrasinya aja. Kemudian surat keputusan pembubaran koperasi dan tim penyelesai. Kita kan belum dapat SK nih. Nah, ini outputnya yang sebelah kanan. Baik, lanjut. Nah, ini Pak. Nanti saya share aja Pak. Saya share aja. Tugas dan wewenang tim penyelesai ini Pak Edi. Ya. Tugasnya ini, tim tugas penyelesai. Tugasnya melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi. Berat nih. Kemudian mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. Ketiga, menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita negara. Nah, ini harus dipahami Pak. Harus belajar kita Pak Haji Nana nih. Ya, Pak Parta. Gitu. Kemudian, wewenang tim penyelesai ada 8.
melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesai. Jadi kalau udah terbentuk tim penyelesai, namanya koperasi dalam penyelesai. Nah, gitu kan. Yang kedua, memanggil pengawas, pengurus, anggota dan berkas anggota tertentu diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi harus juga kooperatif. Gitu kan, ketika kita mengundang pengurus dan pengawas, memperoleh atau memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi, jangan sampai hilang. Kemudian menginventarisasi kondisi kekayaan koperasi, menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban pembayaran, kemudian menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi. Ini bisa diambil, ada aturannya, gitu kan. Kemudian membagikan sisa hasil penyelesai kepada anggota, baru itu poin 7. Dan yang terakhir, membuat berita acara penyelesaian jika sudah selesai, gitu kan. Nah, outputnya di sini adalah berita acara penyelesai pembubaran koperasi, itu paling akhirnya, gitu kan. Berikutnya, ini Pak, berita acara penyelesaian koperasi, gitu kan. Ini Kementerian Koperasi. Jadi kaitannya mau nggak mau harus lewat dinas koperasi, gitu kan. Makanya ya kita konsultasi dengan dinas koperasi. Berita acara penyelesaian koperasi, kemudian ini ke sistem nih ODS, kemudian Kementerian Hukum, dan yang untuk Menteri Koperasi, outputnya adalah surat keterangan pencoretan nama koperasi dari buku daftar koperasi. Ini sekilas. Ini alur pembubaran koperasi, jangka waktunya berakhir. Ini kalau jangka waktunya berakhir seperti ini. Nah ini Pak, dokumen pendukung pembubaran koperasi oleh rapat anggota itu ada 13 yang harus kita kawal Pak Nana. Kalau ada SK-nya, gitu kan. Nah, yang satu, pengumuman rencana pembubaran itu oleh tuh ya berita acara rapat anggota tanggal 28. Itu ya, itu baru rencana. Ya, ada berita acaranya Pak Thomas. Ya, saya baca dan saya tanda tangan itu. Yang poin 1. Yang poin 2, undangan rapat anggota pembubaran koperasi dan kuasa rapat menunjuk tim penyelesai. Ini awalnya rapat anggota. Kenapa bisa berubah menjadi rapat pembubaran? Saya juga nggak tahu. Padahal saya udah mengingatkan Pak waktu itu. Pak Ajat saya masih, nah hasil kenapa terjadi gitu kan? Nah ini, yang di radar berubah. Kenapa jadi pembubaran? Itu undangan rapat anggota, rapat anggota gitu. Pembagian hasil penjualan bukan pembubaran dan pendistribusian. Kenapa melebar? Nah itu. Nah, karena ada yang usul Pak, bubarkan lah ini. Makanya di rekaman ada itu. Saya punya rekamannya Pak Haji. Dari undangan aja udah tidak memenuhi. Gitu. Enggak, tapi kalau kerja yang kayak gitu bisa sih. Kalau dapatnya rapat anggota tiba-tiba muncul. Asal disepakati. Asal disepakati. Itu. Gitu kan. Makanya yang saya jadi lupa ini. Ada kesepakatan aja. Kemudian di luar agenda atau di dalam agenda itu bisa. Betul. Nih Pak, yang ininya yang 9 lagi ini merah semua ini. Ya karena belum terbentuk tim. Betul nggak? SK-nya kan belum terima. Nah ini ternyata saya pelajari itu ya banyak Pak. Ya, banyak gitu. Makanya saya membuat konsep surat itu draft gitu kan. Itu ini tata penyelesaiannya. Menindaklanjuti, menetapkan tim penyelesai, berita acara penyelesai, dinas, dan SK tim penyelesai ini dinas menyampaikan dokumen kepada deputi bidang. Nanti melalui dinas nih diumumkan dalam berita acara negara. SK tim penyelesaian dan berita acara penyelesai. SK pengesahan akta pendiri koperasi. Ya, ini harus asli ini Pak Alek, jangan sampai hilang. Ya. Kemudian anggaran dasar koperasi dibubarkan. Nah, itu salinan yang delegasi dinas setempat. Anggaran dan koperasi yang dibubarkan. Ini harus buat juga tuh. Perubahan anggaran dasar asli. Jika ada perubahan nanti dikumpulkan. Artinya setiap dokumen-dokumen yang terkait dengan pembubaran, mohon nanti Pak Edi, ya karena Pak Edi tugasnya ini tetap menjadi tanggung jawab masih pengurus, nah, karena belum diserahkan. Dan kelengkapan. Saya mau ini, ini kan aturan-aturan yang ini ya dari. Saya kebetulan saya kan dulu dinas itu optimal pembangunan ya. Jadi tahu saya persis itu koperasi Biprek, koperasi retail, DCM, Subang, Tasik bubar tidak melalui proses gini itu bisa enggak gitu. Nah itu kan saya karena kan ya. Jadi kalau Sukabumi gimana Pak Barta? Proses ini enggak? Belum. Nah ini kalau mungkin nggak ada kegiatan. jadi
Kalau DCM itu barang yang komisarisnya Pak Ahmad. Sampai sekarang itu bahkan itu tidak bisa mengembalikan Simpanan. Baik. Nah, maksud saya itu apakah bisa koperasi tanpa melalui ini enggak orang di tempat lain bubar begitu aja gitu Pak Didi, itu yang saya tanyakan. Baik. Ya sebenarnya saya juga mempelajari ya, kan sekarang tuh sesuatu juga bisa di AI Pak, bisa dilihat Pak, gitu kan. Nah terkait dengan ini, kenapa Kopektel ini menjadi sasaran harus laporan secara ini ya pembubarannya? Karena masih memiliki aset yang lebih dari 5 miliar itu. Kalau yang tinggal 100 juta mah cincai gitu kan. Ini karena ada gula gitu kan. Nah, kemudian aturan juga 5 miliar, ini kan 5 miliar Pak Parta ya. Kalau di bawah 9 miliar, mending kan antepkeun we gitu kan. Ini masalahnya. DCM itu punya kapal ini Pak, berapa M itu ya. DCM itu di Lampung berapa salah, itu berapa M itu juga asetnya masih ada Pak. Tapi ini bukan dulu aja tanpa melalui ini saya tanya, itu aja. Saya tanyakan apakah itu kata Pak Didi tadi alasan masalah Pak. Masalahnya gini Pak Udin punten, Kopektel kan ini udah terkenal ya. Nggak setuju tuh dinas Dekopinda ini dibubarkan. Karena andalannya. Dia bertahan supaya revitalisasi. Ya kan, kalau saya kan kebetulan saya terus terang Pak Haji saya netral. Mau revitalisasi, mau bubar silahkan karena ada hak dari anggota kan gitu kan. Nah, dua pilihan saya masih menawarkan seperti itu. Ternyata kan anggota maunya pembubaran kan gitu ya. Kalau tidak dibubarkan. Nah, kalau misalnya tidak dibubarkan, mereka kan tahu. Dinas DPD Dekopinda tahu, dinas koperasi tahu. Kalau misalnya ini tidak beroperasi, kenapa? Kan dia tanya, klinik ASI mau dijual nyebar kemana-mana, betul kan? Laku nyebar kemana-mana. Ya kan? Nah itu. Jadi jangan salah kalau informasi itu nyampe keluar. Gitu. Kan itu. Kalau misalnya PD ditanya, "PD, klinik ASI dijual ya?" Jawabnya apa? Iya pasti. Nggak mungkin bohong. Gitu, Pak. Nah gitu. Aib loh, itu bukan aib. Bukan. Punya utang, dua rumah. Penjualan aset itu bukan berarti identik dengan bubar. Gitu. Karena yang mereka baca di luar itu, oh dijual kliniknya, oh berarti bubar koperasinya, gitu. Kemudian ditanya, iya, saya jelasin apa. Itu salah persepsi Pak. Makanya saran satu Pak pengurus pengawas, tabayun, gitu. Jadi nggak ada diadu di antara kita, gitu kan? Menurut saya gini, itu menjual aset ketika kita punya hutang, itu bukan aib. Ya, seperti kita punya hutang jual rumah kan gitu. Yang aib itu kalau kita membayar hutang, ngerampok rumah orang. Ya. Nah, maksud saya gini, sekarang pilihannya dua. Sekarang kita mau tetap aja mengikuti bubar gitu ya sesuai, atau kita mungkin masih ada kesempatan untuk menerangkan lagi ke anggota, kita jangan bubar dulu ternyata rumit misalnya gitu kan. Gimana kalau kita revitalisasi kan gitu kan. Nah, ada kesempatan kan kita ini pengurus sekarang kan sampai dengan Desember nanti tim ini tetap jalan mempersiapkan ADAR menurut saya gitu ya, menurut saya. Apakah kita juga mempunyai ruang untuk berpikir lagi nih, jangan dibubarkan istilah langsung deklarasikan ke Dinkop saya mau bubar. Jadi saya harus persiapan ini. Pasti Dinkop kan akan nagih. Karena apa? Ya itu tata Didi. Dinkop itu tidak rela kita bubar. Gitu. Iya. Karena kita andalan. Andalan kita. Berhasil pembinaannya Pak ya. Iya. Tidak Ya, tahu makanya masalah menurut kerumitannya. saya Pak, sekarang di sini apakah kita perlu mengadakan juga rapat misalnya dengan anggota, apakah itu perwakilan kayak apa, bahwa usulan pembubaran ini misalnya kita delaikan aja sampai dengan nanti aset kita sudah terjual. Kan ada udah tim nih, tim penjualnya ada. Gradual kita jual, begitu habis aset baru kita memikirkan ini. Gimana kalau gitu menurut saya? Kalau saya enggak lah, enggak gitu. Karena namanya proses tadi tim penyelesaian itu waktu 2 tahun kan. Proses penjualan itu makanya diberi waktu 2 tahun itu untuk mereka memahami bahwa kemungkinan namanya koperasi itu ada aset, ada piutang, ada hutang kan. Itu diselesaikan oleh tim penyelesai dalam waktu 2 tahun. Artinya anggota sebenarnya nggak mau tahu juga sih sulit atau enggaknya kan. Yang penting siapa yang ya ada orang yang menanganinya kan, entah itu nanti pengurus pengawas atau nanti tim yang dibentuk oleh tim pengurus sesuai dengan keputusan di
rapat kita di rider itu. Jadi mereka itu pegangannya kan tetap bahwa mereka itu, apalagi mereka udah diinformasikan, ya artinya saya juga kan ngobrol-ngobrol juga kan, mereka udah tua, mereka mengharapkan apa yang mereka inginkan yang ada di Kopek itu mereka ikut menikmati. Kalau mereka katanya udah tua kemudian meninggal, tiba-tiba aset itu tidak terjual lah gitu kan, mereka lepas begitu aja itunya. Jual aja semua. Itulah makanya kalau namanya itu, jadi misalkan tadi jual aset itu memang tidak berarti pembubaran. Tapi kan kita jual aset itu bukan cuma aset, tapi kan usaha kita kan. Klinik asli itu kan usaha kita yang paling dominan, paling bagus kan. Nah sekarang usaha yang lainnya kan hampir nggak ada lagi yang bisa menunjang untuk operasional Kopektel kan. Makanya sesuai dengan usulan keputusan anggota tetap bubar. Kemudian prosesnya kita kan sekarang masalahnya itu untuk penjualan aset aja kan, nggak ada yang lain toh. Kalau masalah tadi misalkan dengan tenaga kesehatan yang lain itu kan bisa kita proses kan, ya internal. Artinya udah bisa kita bisa kita atasi lah itunya. Apalagi nanti hasil dari penjualan aset itu bisa untuk mencukupi dana yang mesti dikeluarkan. Jadi tetap aja koridor kita tidak ada lagi opsi lain menurut saya. Tetap kita sesuai dengan ya mereka itu sebenarnya pembubaran tuh maunya bukan pembubaran kan. Maunya itu cuma ingin mereka kebagian uang dari bulan aset itu aja. Sederhananya seperti itu. Iya, semuanya tidak. Saya mau nanya dikit Pak ya. Ini kaitannya dengan presentasi Bapak di tim penyelesaian tadi ada 4 tugas ya tim penyelesaian. Poin 3 tadi penyelesaian menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang seperti apa Pak? Saya kok apakah sini kita artinya semua diambil oleh penyelesaian, artinya secara operasional diambil oleh tim penyelesaian, terus kita sebagai tim pengurus pengawas tetap stay aja, artinya tidak beraktivitas, tapi hanya kalau diminta informasi legalitas ya, jadi gimana saya nggak tahu dijelasnya. Ini perlu saya perlu tahu sampai jauh mana kewenangan pengurus pengawas sampai adanya tim penyelesaian ini. Itu aja Pak. Ini Pak Edi, pintar ya. Jangan dulu ke ini ya, menurut saya. Ikatan kesepakatan antara bubar dan tidak bubar juga masih. Kalau menuju bubar baru kita ke sini gitu ya. Atau tidak bubar juga umpamanya ada tim gitu ya. Ada tim penyelesai atau tim apa. Ini kita harus sepakat dulu, karena kalau lihat kayak gini harusnya anggota paham yang disebut bubar itu dalam keadaan seperti apa. Tadi kan sudah kita sama-sama tahu. Sebentar Pak Edi. Enggak. Ya. Anggota itu setuju bubarnya apa? Karena aset dijual dan dibagi-bagi. Itu kan intinya. Kalau menjual asetnya harus bubar. Kalau sekarang anggota sok atulah jualah aset, bagi-bagi. Kenapa harus bubar dulu? Ya tadi Pak Partai juga pada gitu, sama setuju. Anggota tuh pengennya tuh dari aset ini dijual, dibagi. Ya, persepsinya anggota pun kan ya. Mungkin anggota yang namanya disebutnya yang mengerti itu hanya berapa persen. Kalau ini dijelaskan semua anggota itu paham dengan alasan dibubarkan tuh seperti apa keadaannya, proses pembubarannya juga serumit ini, mereka juga pasti mikir. Nggak mau mikir. Intinya pengen dibagi-bagi ini aset. Makanya dulu itu saya setujunya tim itu penerus dari tim yang 11 itu, tim penjualan aset. Laku hiji bagi, laku satu bagi, itu bakal senang. Sekarang kalau kita menuju proses pembubaran, terus udah dibubarin, asetnya belum laku, nah anggota dapat apa?
Siapa yang rawat ya? Ah, udah ke sana lah ya. Terus dari proses ini pembubaran kita juga butuh duit ya Pak Haji Dedi. Pasti dah itu Pak. Iya. Makanya itu Pak poin Nah, nomor menggunakan sisa kekayaan hiburan koperasi itu. untuk penyelesaian sisa kewajiban koperasi. Nah, itu. Baru setelah selesai semua poin 7 Pak yang diharapkan Pak, itu. tadi pertanyaan saya untuk penjelasan ini hak dan kewajiban koperasi, tim penyelesaian untuk menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kayaknya belum terjawab oleh Pak. Belum, karena kan di makanya kita dulu bicara. Karena ini Pak. Ini aja, Pak Trisno, maaf ya. Belum. Ada moderator Pak Edi di bebas luar. menanyakan. Eh. Pak Edi mau nanyakan ke siapa? Ya, Pak. Tadi Pak Silakan Pak Dedi. Moderatornya Pak Alek ya? Boleh, silakan, Biar Pak. biar. Masalahnya gini. Jadi untuk sementara Karena Udah, mau dijawab. Mau dijawab, udah. Mau dijawab. Enggak. Sejauh mana otoritas saya sebagai pengawas, wakil ketua, pengurus sejauh mana? Jadi kita itu geraknya jelas. Oh ini pengawas itu sampai di sini, pengurus sampai di sini dengan adanya tim penyelesaian. Tapi kalau dijelaskan hanya muter-muter aja, saya di sini hanya pengen batas-batasnya tim penyelesaian sama tim pengawas, tim pengurus dan pengawas. Karena kalau tidak dijelaskan batas-batasnya, kami pun tidak bergeraknya juga serba kaku. Wah ini harus ada tim penyelesaian harus Pak. Nah kalau dibatasi, oh pengurus sampai di sini, oh pengawas sampai di sini, oke saya setuju. Itu aja. Sekarang gini, Sekarang gini jadi ini kan kita jadi melebar ini. Nah ini kita seperti kata Pak Trisno aja, ini kita belum sepakat. Belum sepakat mau dibubarkan atau tidak kan gitu loh. Nah sekarang supaya kita lebih fokus bagaimana kalau kita tidak flashback yang kemarin-kemarin. Setuju nggak teman-teman di sini sebagai perwakilan dari anggota, pengurus, pengawas, dan tim yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kita mau apa? Mau dibubarkan? Dilanjut yang sesuai itu, tar dulu Pak Dek. Iya. Diam doang. Iya, sama. Jadi yang apa kita mau bubarkan atau kita seperti kata Pak Trisno tadi, kita revitalisasi, kita bentuk tetap ini penjualan seperti yang pengganti tim 11 kemarin gitu loh. Si ini pengurus, pengawas masih tetap jalan sampai nanti periode Desember. Nah, sekarang supaya kita lebih fokus saja dulu lah. Supaya ini mau kita lanjutkan tindak lanjut seperti hasil yang itu dinyatakan bubar walaupun itu biasanya latah lah kebiahuya aja bubar tapi nggak tahu prosedurnya makanya gitu Karena dia telatah dalam gitu loh benaknya itu bagi-bagi gitu loh. Nah seperti kita Pak Trisno, bentar Pak Ude. Jadi prinsipnya itu ini tetap jalan. Kita bentuk tim baru yang dari awalnya kalau mau bentuk koperasi baru. Dan kalau tidak, ya kita lanjutkan aja ini pengurus tetap sampai akhir Desember. Tim penyelesaian itu menyelesaikan penjualan aset seperti penggantinya kemarin tim 11. Itu kalau menurut saya. Jadi supaya kita lebih fokus lah. Kalau ini seperti kata Pak Edi tadi, kita juga rancu, kita digantung. Lah kalau gitu digantung saya nggak mau lah. Ya udah, begini Mas, Gitu saya loh. udah ngerti Mas. Mungkin saya sebagai ketua ya, saya nggak mau mengkhianati hasil daripada rapat. Loh. Keputusan untuk menuju bubar tetap kita menuju bubar. Dalam arti jual dulu aset baru kita bubar. Itu aja. Nggak ada istilah, nggak ada istilah apa? Nanti kita refresh nggak ada. Kita udah setuju bubar Nggak dulu dari gitu. tadi Itu jangan Jual bubar. jual 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 baru bubar, bagikan bubar. Nggak ada. Tapi tetap jalan. Kopeknya tetap jalan. Selama belum pembubaran tetap jalan. Jalan Itu aja udah. Organisasinya ada, Saya belum jawab. operasionalnya tidak ada Kenapa, gitu Mas. Pak? Jadi Pak Edi dulu. Ya sebentar. karena memang saya mendengar dan melihat dari kemauan anggota ya, Ya. kemauan pribadi Ya, saya betul. itu menuju kebubaran. Ya, Menuju pembubaran. Jadi intinya nanti bubar. Tetap bubar. Jadi kalau saya melihat dari anggota yang memang setuju dengan apa yang dikatakan Pak Alex tadi. Kita tim penyelesaian ini kita serahin tugas sesuai apa yang dipaparkan itu dan kita pengawas pengurus sampai jauh mana untuk menyelesaikan tugas kita sampai akhir Desember 2026 ini. Nah itu. Jadi sekali lagi saya hanya pengen sejauh mana kewenangan saya atau kerjaan saya sampai 2026 ini. Di samping tim penyelesaian ya ini aja.
Karena Jadi saya ragu, karena kadang-kadang wah ini nanti harus tim penyelesaian ini. Enggak, kalau ada batas-batasnya kita sepakat di sini, saya senang. Oh ini batas saya di sini, oh batas penyelesaian di sini. Oke, itu aja. Karena di sini nggak jelas ini ada yang di penyelesaian sejauh mana gitu tugas-tugasnya, ya. Di jauh mana kita tugas pengurus dan pengawas dengan adanya ini jangan sampai duplikasi ya antara pengawas dan pengurus. Itu Ya. aja. Izin ya saya jawab. Ya. Baik Pak Edi, ini kan berkembang tapi fokus di sini ya. Jadi terkait dengan jika kuasa rapat menunjuk tim Ya. penyelesai, maka status koperasi berubah Ya. menjadi koperasi dalam penyelesaian. Oke, ya. Tuh ya. Ya, ya. Kalau dalam berarti itu sudah beralih dari pengurus ya itu ke tim penyelesai itu yang menjadi tanggung jawab diserahkan. Tapi dengan catatan selama dia menjalankan tugasnya kan dokumentasikan pengurus pengawas yang tahu kan itu harus tadi kan harus siap dipanggil karena disampaikannya harus siap dipanggil. Jadi nanti yang menjual siapa? Ya tim itu. Makanya di poin 7 tadi dijelaskan nanti jika ada sisa dari aset hasil penjualan dibagikan kepada anggota. Itu. Jadi udah otomatis tim penyelesai itu selaku penjual Pak Udin. Ya maaf, Gitu. saya ulang lagi ya. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang sekarang masih dihadapi oleh kami pengurus pengawas ini, apakah juga nanti ditangani oleh tim penyelesai atau Itu selesaikan dulu karena masa begitu ini itu kan nah, kan ada tanda tangan pengurus pengawas kan masa urusan gaji mah gitu. Tapi untuk yang poin-poin tadi itu diserahkan kepada tim gitu. poin-poin dari Nah, gitu kan ada poin-poinnya kan. Tapi kalau untuk operasional nih kan enggak lah kan katakanlah ini masalah urusan dengan Dipnaker dengan tenaga kerja kan gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya piutang ada yang belum dibayar itu tanggung jawab tim Pak. Nah, Gitu. termasuk piutangnya PT CCP juga mungkin juga monitoringnya juga. Ya mungkin ini juga nanti akan ya kalau dibahas di sini panjang ya karena kan. Enggak, nah caranya aja. Nah, itu karena di bawah Kopek kan. Iya gitu kan karena kan itu di bawah Kopek gitu kan. Karena maaf ya CCP masih ada kewajiban dan piutang yang hak dan cukup lumayan. kewajiban. Ya, itu nilainya cukup lumayan. Makanya piutangnya. kenapa saya tadi menyarankan konsultasi dulu lah setiap pengurus dan pengawas supaya paham. Harusnya yang bisa menerangkan gini itu adalah pengurus, bukan saya. Iya, Harusnya. saya sampaikan Pak Dedi, mungkin saya tambahin yang masalah PT CCP. Sebenarnya saya direktur PT CCP berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada komisaris Pak. Betul. Begitu komisaris sudah clear ya kita sudah selesai. Kalau demikian, karena ada proses tagihan yang masih perlu legalitas tanda tangan saya, walaupun saya secara 1 Januari ini saya sudah tidak jadi direktur lagi dan tidak juga menerima manfaat jadi direktur kan gitu ya. Saya sudah nyatakan dengan ikhlas memang saya tidak ada kerjanya sebenarnya, hanya sebatas membantu untuk legalitas tanda tangan penagihan kan gitu ya. Nah, semua sudah saya serahkan kepada komisaris Pak. Ya, termasuk piutangnya, inventarisasinya. Nah, sekarang sedang berproses. Antara piutang dengan kewajiban kita lebih besar piutang, ya, lebih besar piutang. Ada potensi nanti untuk menjadi pendapatan Kopekter gitu kan. Kemudian asetnya apa? Termasuk gedung ini udah lunas semua, Pak. Gedung ini udah lunas. Alkar-sarkan mungkin ada, kalau dilelang mungkin juga bernilai kayak gitu kan. Itu semua saya sudah serahkan catatannya dan siap saya untuk membantu nanti untuk kayak kemarin klarifikasi atau verifikasi data. Teman-teman juga masih ada, bisa dipanggil teman-teman CCP-nya. Jadi untuk CCP sebenarnya saya kira kalaupun mau ada informasi silahkan tanya ke komisaris gitu ya. Nanti mungkin ada yang kurang paham, saya siap melengkapi. Itu untuk CCP Pak ya. Kembali lagi yang tadi, ya sekarang ini kan tetap tujuan anggota itu bubar itu kan pengen mendapatkan sisa hasil aset dijual kan gitu ya. Nah, ya mungkin kita harus buat prioritas juga Pak. Proses menuju pembubaran iya. Dan penjualan juga mungkin harus sudah mulai, makanya SK-nya harus segera diterbitkan nih untuk kewenangan tim penyelesai ini untuk menjual sebagian aset atau seluruhnya juga nggak apa-apa gitu kan.
Kalau saya berpikir secara radikal, Pak, ketika kita sudah menjual aset, ya sisa semua kita tidak punya aset, kita berhenti terus tidak laporan RAT pun nanti akan dengan sendirinya bubar itu dari dinas koperasi, karena termasuk salah satu koperasi yang tidak ber-RAT. Berapa banyak yang tidak ber-RAT gitu kan? Banyak Pak, bukan ini. Kenapa kita menjadi manis, menjadi menarik? Karena kita itu diandalkan oleh mereka. Nah gitu, makanya kita mau membantu dia, berarti kita harus laporan bahwa koperasi itu masih ada dan kegiatannya A, B, C, D, kan gitu ya sekarang. Tapi kalau kita mau radikal, ya kita jual, kita nggak usah RAT, 3 kali RAT itu udah apa di-freeze Pak, di-freeze itu izinnya, gitu. Banyak di Cianjur itu ribuan yang tidak RAT, termasuk Bang Emok itu kan koperasi Pak. Jadi gitu maksud saya, ya sekarang kita balikin lagi ke amanah yang tadi kata Pak Alek, kita tetap menuju bubar, kan gitu ya, bubar. Prosesnya mungkin nanti paralel dikerjakan oleh tim, dan jangan lupa mungkin harus ada prioritas juga dari tim Pak. Saya kira prioritas yang akan menyenangkan itu menjual aset Pak. Betul. Untuk anggota. Ya itulah. Nah mungkin di sini nanti anggota pengurus pengawas sama tim seperti proses yang kemarin, rembugan ini mau dijual harganya berapa, iya, harus. Atas bawahnya seperti apa. Kemudian kan perlu mungkin untuk operasional. Kalau kemarin kan kita cuma dapat 0,5. Apakah dengan yang sekarang misalnya, karena kita sudah nggak punya utang nih Pak. Kita sudah nggak punya utang Pak. CCP itu insya Allah kalau cair piutang semua itu ketutup semua. Sekarang udah bahkan bisa menyumbangkan lebih gitu kan. Ini untuk nanti RAT mungkin di tahun 2027. Nah maksud saya silakan sekarang digodok gitu. Pertama mekanisme penjualan aset, ininya fee-nya seperti apa untuk tim 5 gitu kan, atau tim penjual dan sebagainya. Karena ya kita harus ada prioritas. Nggak mungkin ini sekian banyak item-item itu kita kerjakan paralel sekarang, tapi ya tetap gradual kita harus kerjakan, gitu maksud saya. Kita prioritaskan. Saya berharap sih RAT 2027 nanti pengurus pengawas melakukan RAT dengan hasil dibantu dengan tim, sudah ada salah satu aset yang terjual, kan gitu ya. Begitu itu bagikan ke mana, ini salah satu aset terjual. Dan kita laporkan bahwa proses pembubaran ini sedang berjalan, gitu. Mungkin tambahan tadi Pak Sony belum dikasih kesempatan. Baik, terima kasih Pak Jus. Sebetulnya mungkin selama saya jadi anggota itu pernah kedua kali nih ada masalah begini. Kalau dulu zaman koperasi Perumtel itu malah lebih besar utangnya daripada asetnya. Sehingga kan pengurus punya tanggung jawab nih, misalnya ngambil beras ke penggilingan Bunga Budi, kalau sekarang OKH ya, itu kan anggota tuh ngambil beras ke toko obat sehat, beli sabun ini yang kan pakai bon dari koperasi, mereka nagihnya ke pengurus tuh. Nah akhirnya karena ada masalah, ya kita juga lapor ke dinas koperasi Pak. Diberikan kesempatan waktu itu sampai 2 tahun Pak untuk menyelesaikan dulu kewajiban ke pihak ketiga itu. Nah anggota kan tidak bisa dipotong gajinya sekaligus kan, akhirnya kesepakatan Pak, ada tim juga dari retail waktu itu, Pak Ketut Kertas waktu itu. Akhirnya kesepakatan ini 1 tahun dicicil gajinya untuk bayar utang. Ini 2 tahun sampai 2 tahun Pak Alek. Setelah selesai, kita lapor lagi kan ke dinas koperasi. Akhirnya ditawari mau dilanjutkan atau